lagu ini pernah dilarang tidak boleh tampil, teman-teman. Lagu apa ini dan dari band siapa? Yang jelas ini band yang fenomenal, band rock fenomenal sepanjang masa. Akan kita bahas pada video kita kali ini. See. Teman-teman, bayangin sebuah band rock terkenal sepanjang sejarah dunia musik dilarang tampil karena satu lagu ini. Ini bukan soal musik, ini soal ketakutan. Ini bukan cerita biasa tentang konser. Ini cerita sebuah lagu yang membuat pemerintah saat itu panas dingin. Rolling Stones, atau tepatnya The Rolling Stones. Nama ini bukan cuma nama band, ini adalah simbol. Ini adalah energi liar, suara jalanan, dan musik rock yang memang saat itu dicap sebagai tidak sopan. Di era akhir tahun 60-an, dunia saat itu sedang sensitif. Ada perang Vietnam, ada gebrakan anak-anak atau kaum muda, protes di mana-mana. Musik bukan soal hiburan saja, tapi sudah menjadi senjata budaya. Lalu The Rolling Stones merilis satu lagu, judulnya Street Fighting Man. Dengar judulnya aja sudah kayak headline berita kriminal. Dan begitu riff gitarnya masuk, jreng jreng, kasar, mentah, seperti kerusuhan dalam bentuk suara. Keith Richards membuat sound gitar saat itu seperti kota yang terbakar di malam hari. Mick Jagger masuk dengan vokal setengah bernyanyi, setengah menantang. Bukan manis, bukan sopan, dan tajam. Dan liriknya tentang demonstrasi, tentang perlawanan, tentang jalanan. Dan di masa itu lagu ini kedengarannya seperti ajakan perang. Dan disinilah masalahnya mulai. The Rolling Stones mungkin berpikir, ini cuma lagu rock doang. Tapi pemerintah waktu itu menjawab, cuma lagu. Bro, ini bisa bikin revolusi, teriak pemerintah. Lalu keputusan datang. Beberapa radio menolak untuk memutar lagu tersebut. Beberapa kota menolak untuk mengadakan konser The Rolling Stones. Bahkan Stones mulai diawasi. Satu lagu, tapi bisa mengancam karir tur mereka. Dan kita baru saja masuk babak pemicunya. Tunggu dulu teman-teman. Yang makin bikin gila adalah lagu ini bukan benar-benar lagu kekerasan. Ini lebih rumit karena Mick Jagger bukan orang bodoh. Dia bukan menuliskan kata-kata ayo hancurkan kota. Dia menulis tentang frustasinya anak muda, tentang generasi yang merasa tidak punya hak suara. Ada kalimat yang paling terkenal di dalam lagu tersebut. What can a poor boy do except to sing for a rock and roll band? Itu bukan ancaman, itu ironi. Tapi dunia saat itu tidak mendengar ironi. Mereka hanya mendengar kata street fighting. Dan pada tahun 1968 itu merupakan kata yang berbahaya. Karena pada saat itu ada kerusuhan yang nyata. Paris meledak, Chicago chaos, Amerika seperti bara api. Dan tiba-tiba The Rolling Stones dianggap sebagai bensin, pemicu. Secara musikal, Street Fighting Man ini unik. Sound gitar Keith Richards seperti suara amfi gitar yang rusak. Padahal itu direkam dengan tip recorder yang kecil. Bisa dibayangin teman-teman, band sebesar Stones pakai teknik do it yourself, DIY. Itu yang bikin soundnya gritty, mentah seperti berita lapangan. Dan drumnya bukan drum stadion, tapi lebih seperti ketukan demonstrasi. Secara psikologi audio, otak manusia mengasosiasikan ritme keras dan berulang atau repetitif dengan alarm bahaya. Jadi secara ilmiah, lagu ini memang memicu respon emosional. Bukan cuma liriknya saja, tapi frekuensinya dan teksturnya. Ada twist ilmiah. Musik bisa mempengaruhi sistem saraf simpatis kita. Itulah kenapa lagu ini dirasakan seperti menghasut bahkan tanpa kita sadari. Dan menariknya, ternyata dunia musik bukan cuma hiburan semata. Musik adalah industri kreatif yang bernilai tinggi. Ini tentang budaya, media, bahkan reputasi global. Brand yang besar suka cerita seperti ini karena rock atau musik rock bukan sekedar nostalgia, tapi tentang pengaruh. Tapi eskalasinya belum selesai karena Stones memaksakan untuk tampil dan dunia makin panas.
Lalu datang tragedi yang besar, konser Altamont tahun 1969. Konser yang boleh disebut sebagai era akhirnya hippie yang damai. Ada kekerasan, ada kematian, dan Stones disalahkan. Street Fighting Man seperti ramalan yang buruk, lalu yang dianggap memicu semuanya. Bayangin kalau teman-teman jadi Mick Jagger saat itu. Teman-teman bikin lagu, tapi dunia menjadikannya sebagai senjata. Itu bukan sekedar banned atau larangan, itu trauma. Dan sekarang pertanyaannya, apakah The Rolling Stone menyesal? Atau justru ini yang membuat mereka jadi abadi, evergreen sampai saat ini? Setelah pelarangan dan kontroversi, Rolling Stone berhenti. Rolling Stones berubah. Mereka bukan lagi band pop nakal. Mereka menjadi legenda gelap musik rock. Street Fighting Man menjadi simbol musik bisa menantang sistem. Dan lucunya, lagu yang dulu dilarang sekarang dipakai di film, dokumenter, bahkan iklan. Ironi sejarah, yang dulu dianggap berbahaya sekarang jadi klasik. Mick Jagger di lagu ini terdengar seperti seorang reporter yang berdiri di tengah kerusuhan. Vokalnya tidak bersih, ada grit, ada urgensi. Dia terdengar seperti seseorang yang berkata, aku cuma penyanyi, tapi dunia ini gila. Itu yang membuat The Rolling Stones berbeda. Mereka tidak bernyanyi untuk menyenangkan, mereka bernyanyi untuk mengguncang. Ada ilmuwan sosial yang mengatakan musik protes bekerja seperti emotional contagion. Emosi menyebar lewat suara. Itulah kenapa satu lagu bisa membuat pemerintah takut. Karena musik bukan hanya nada, musik adalah jaringan psikologis massa. Sekarang pertanyaannya, kalau sebuah lagu bisa dilarang, bukan karena nadanya, tetapi karena maknanya, maka menurut teman-teman musik itu hiburan atau kekuatan? The Rolling Stone pernah dibungkam karena satu lagu, tapi justru karena satu lagu tersebut menjadikan The Rolling Stone menjadi evergreen, abadi, dikenang massa. Dan mungkin yang paling menakutkan bukan lagunya, tapi fakta bahwa musik bisa mengatakan tentang sesuatu yang manusia tidak berani untuk mengatakannya. Jika teman-teman ada di tahun 1968 dan mendengarkan lagu Street Fighting Man untuk pertama kalinya, menurut teman-teman itu lagu pemberontakan atau cuma rock biasa? Silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Salam.